Selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini kita masuk pada KD yang baru yaitu suhu dan kalor ya. Hari ini kita akan membahas tentang suhu dan konversi suhu. Materi konversi suhu ini bukan lagi materi baru buat kalian ya. Jadi di SMP ini kalian tinggal pemantapan dari apa yang sudah kalian pelajari saat masih di sekolah dasar ya. Suhu atau temperatur ya, untuk kehidupan sehari-hari kita mengatakan itu tentang panas atau dinginnya suatu benda ya. Misalnya, oh es itu dingin ya, oh api itu panas ya. Itu yang kita tahu secara hari-hari yang kita alami. Konsep yang harus kita ingat adalah bahwa suhu itu tidak sama dengan panas ya. Jadi kalau panas itu adalah suatu bentuk energi yang mengalir. Sedangkan suhu itu adalah derajat tingkat energi atau panas dari suatu benda. Ya, jadi kalau suhu benda itu rendah, itu artinya tingkat energi panasnya benda itu rendah. Kalau suhu itu tinggi, berarti tingkat panas benda itu tinggi. Ya, itu yang konsep yang harus kita pegang dan perlu diingat bahwa suhu itu tidak sama dengan panas. Termometer itu adalah alat ukur suhu, ya. Kemudian dengan satuan internasional suhu adalah Kelvin, ya, besaran fisika Kelvin. Prinsip kerja dari termometer zat itu sendiri adalah bahwa volume zat itu akan berubah apabila suhu itu dipanaskan atau didinginkan. Ya, kenapa? Karena energi panas itu menyebabkan molekul suatu zat ya dari zat cair itu bergerak menjauh. Kalau dia menjauh berarti kan jarak molekul itu menjadi renggang. Kalau jarak molekul itu menjadi renggang berarti volumenya bertambah. Kalau volumenya itu bertambah itu artinya massa zat itu tetap ya. Itu prinsip kerja yang merupakan sifat termometrik dari termometer. Cairan pengisi termometer itu bisa raksa, bisa alkohol ya. Sekarang kita lihat dulu yang air raksa, keuntungan dan kerugiannya. Kalau keuntungannya warnanya mengkilap ya, sehingga kita mudah melihat. Kemudian dia tidak membasahi dinding kaca. Pemuaiannya merata dengan cepat ya. Dia juga peka terhadap perubahan suhu. Jangkauan suhunya itu lebar ya. Jadi mau berapa sampai suhu berapa itu dia jangkauannya luas. Sedangkan kerugiannya sudah pasti, harga dari raksa itu sangat mahal ya. Kemudian juga kita harus berhati-hati bahwa air raksa itu zatnya sifatnya beracun ya. Kemudian dia tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah ya, di bawah minus 40 derajat dia tidak bisa ya. Itu keuntungan dan kerugian dari air raksa sebagai pengisi cairan di termometer. Berikutnya, keuntungan dan kerugian jika alkohol sebagai cairan pengisi dari termometer. Keuntungannya, harganya lebih murah, ya. Kemudian aman kalau kita menggunakan. Dapat mengukur suhu yang lebih rendah karena titik beku dari alkohol itu adalah minus 112 derajat Celcius. Ya. Sedangkan kerugiannya, dia membasahi dinding kaca, sehingga mengganggu kalau kita melihat skalanya itu mengganggu penglihatan kita. Kemudian titik didihnya rendah, ya, sehingga dia tidak dapat mengukur suhu yang mendidih. Jadi kan dia cuma 78 derajat Celcius. Di atas itu dia tidak bisa. Kemudian yang ketiga, dia tidak berwarna, sehingga kalau dia digunakan sebagai cairan pengisi termometer harus diberi zat pewarna dulu supaya memudahkan kita kalau melihat skalanya ya. Itu keuntungan dan kerugian kalau kita menggunakan alkohol sebagai cairan pengisi termometer. Kenapa bukan air yang digunakan sebagai pengisi termometer ya? Kan mudah ya air didapat ya. Nah, karena
salah satu sifat dari air itu adalah anomali air. Dia punya sifat anomali air, yaitu saat suhu itu naik, ya harusnya kan saat itu memuai, ya. Tapi kalau air, jika dia itu dipanaskan, dia akan menyusut pada suhu antara 0 sampai 4 derajat Celcius, ya. Dia akan menyusut dulu, baru nanti setelah itu dia naik, ya. Itu adalah sifat anomali air. Hal ini tentu saja berbahaya untuk mengukur suhu tubuh, apalagi suhu tubuh manusia, ya. Bagaimana hubungan suhu tubuh dengan kesehatan, ya? Nah, kita dikatakan demam kalau suhu tubuh kita lebih dari 37 derajat Celcius. Karena suhu tubuh manusia normal itu antara kurang lebih ya 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, demam itu disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan proses pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Jadi panas yang dihasilkan banyak, tapi pengeluarannya cuma sedikit, ya, jadi tidak seimbang. Kemudian demam itu juga merupakan peringatan bagi tubuh saat benda asing menyerang tubuh kita, ya. Itu artinya apa? Kita mengalami infeksi, ya, entah itu oleh kuman atau oleh benda asing lainnya. Apa yang kita lakukan kalau saat tubuh kita demam untuk menormalkan kembali suhu tubuh kita, ya? Karena demam itu mengeluarkan cairan dari tubuh yang sangat banyak, ya, maka kita akan rawan mengalami dehidrasi. Karena itu perbanyak minum air putih dan mengkonsumsi buah, ya, supaya cairan tubuh kita kembali seimbang, ya. Kemudian saat panas tubuh, ya, jangan menutup tubuh kita dengan selimut atau jaket yang justru menghambat suhu yang kita yang panas itu keluar dari tubuh kita, ya. Jadi biasanya mungkin kebiasaan kita kalau kita badan kita itu panas, justru kita itu pakai jaket, ya, selimutan, padahal itu justru tidak boleh, ya. Nah, kemudian yang penting sekali supaya menurunkan dan menormalkan kembali suhu tubuh kita itu adalah dengan beristirahat, ya. Itu ya nak ya, hubungan antara suhu dan kesehatan tubuh. Termometer, tadi kita sudah membahas ya bahwa termometer itu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, ini Brigina tampilkan ya titik tetap atas dan titik tetap bawah dari 4 macam termometer tersebut, ya, skala termometer tersebut, ya. Kalau Celcius bawahnya 0, atasnya 100, ya. Kemudian Reaumur bawahnya 0, atasnya 80. Fahrenheit bawahnya 32 derajat, atasnya 212. Sedangkan Kelvin bawahnya 273 dan atasnya 373, ya. Nah, dasar penetapan suhu ini, ya, di mana saat air itu mendidih dan saat air itu membeku, ya, itu penetapan skala termometer. Perbandingan skala antara 4 macam termometer itu seperti yang Bure tampilkan, ya. Kalau kalian lihat C banding R banding F banding K. Sama dengan C itu 100, dari mana? Dari yang tadi, skala tadi, ya, 100 dikurangi 0, ya. Kemudian R, Reaumur, atasnya tadi 80 dikurangi 0, 80. Fahrenheit, atasnya 212 dikurangi bawah 32, dapatnya 180. Kelvin, tadi atasnya 373 dikurangi bawahnya 273, sehingga dapatnya 100. Sehingga kalau Bure kecilkan ya, bilangan ini menjadi C banding R banding F banding K itu 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ya, jadi itu perbandingan skala antara 4 macam termometer, ya. Kalau bisa kalian itu cara mengingatnya diurutkan seperti ini supaya skala itu tidak berubah, jadi selalu ingat, ya.
Konsep dari konversi skala suhu itu ada dua macam ya. Ini yang Bure tampilkan sekarang ini berupa tabel, itu adalah cara yang pertama ya. Nah, ini Bure Cina tandain, kalian lihat di sini. Yang ke arah horizontal ini ada tulisannya ke, itu adalah menunjukkan yang ditanyakan berapa Celcius ya, berapa reamur ya, seperti itu. Sedangkan yang ini ke bawah ini ada tulisan dari. Nah, itu artinya ini yang diketahui. Ya, contoh misalkan ya, kalau boleh lihat di sini, misalkan diketahui Celcius, ini yang pertama ya, Celcius berapa reamur. Nah, ini ya kalau Cina lingkari. Ini diketahui Celcius berapa reamur. Nah, ini kan ditanya berarti 4/5. 4/5 itu didapat dari mana tadi, Nak? Dari skala tadi yang kita kecilkan tadi ya. Nah, kalau kita boleh melihat kembali, tadi adalah skala dari reamur itu kan 4. Ini ya, 4. Sedangkan skala dari Celcius adalah 5 yang di bawah. Jadi kalau kita boleh simpulkan dalam pembuatan konsep ini adalah yang ditanyakan itu adanya di atas. Yang diketahui skalanya itu ada di bawah. Ya, sedangkan ini setelah itu dikali ya. 4/5C itu artinya 4/5 dikali suhu nanti yang ditanyakan berapa Celcius itu. Ya, gitu. Nah, ada kekhususan di sini, kalau lainnya kalian bisa, yang kekhususan itu adalah antara Fahrenheit dan Kelvin. Kalau yang Fahrenheit ya, kalau yang diketahui itu Fahrenheit ya, maka nanti ditanyanya di termometer yang lain itu adalah kalian harus mengurangi dengan 32. Ini ya, Virginia lingkari. Tapi kalau Fahrenheit itu nantinya itu ditanyakan seperti yang di sini, harus ditambah ya, ini anak ya, ini Virginia ditambah. Sama juga dengan Kelvin. Kelvin juga seperti itu ya, Kelvin juga seperti itu, seperti yang kalian lihat ya. Ini kalau dia ditanyakan, maka dia harus ditambah dengan 273. Sedangkan kalau dia itu diketahui, harus dikurangi dengan 273 ya. Itu konsep cara yang pertama. Berikutnya konsep konversi skala suhu yang kedua, yaitu dengan melihat titik tetap atas dan titik tetap bawah. Nah, ya, seperti yang kalau Puri lihat di sini ya. Nah, ini jadi TA min TB, jadi titik tetap atas dari titik tetap bawah dari suhu yang diketahui. Kenapa? Karena ini ada X ya. Ini ada X. Ini kan kalau X berarti dia suhu yang diketahui. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah yang suhu ditanya. Ya. Jadi kalau misalkan yang di sini nanti ditanya yang diketahui itu Celcius, X-nya itu yang diketahui Celcius, berarti ini ya tetap titik tetap atasnya pakai yang Celcius, bawahnya juga pakai yang Celcius ya. Sama kalau misalkan yang ditanya itu reamur, berarti yang TY ini nanti kan untuk reamur, TA-nya kita pakai yang titik tetap atasnya punya reamur, bawahnya juga kita pakai yang reamur ya. Itu cara yang kedua. Silahkan kalian bisa melihat mana yang lebih mudah kalian mengerti. Supaya kita bisa menerapkan ya apa yang sudah kita pelajari tentang suhu tadi, nah Bre langsung ke contoh soal ya, biar kita sama-sama bisa mendalami ya. Contoh satu soal, diketahui suhu air 30 derajat Celcius. Kalau begitu, berapa suhunya jika diukur dengan termometer reamur? Nah, kita akan jawab ini dengan menggunakan konversi dua cara tadi ya. Kita bandingkan, kita lihat bersama, sama tidak hasilnya. Kemudian mana yang lebih mudah saya pahami, ya gitu. Kita lihat dulu dengan cara yang pertama. Yang mana? Yang pakai tabel tadi ya, yang pakai tabel tadi. Kita sama-sama jawab ya. Nah, tadi pertanyaannya 30 derajat Celcius ya.
Gini ya, berapa derajat titik-titik derajat Reamur? Nah ya, itu pertanyaannya. Kita jawab sekarang. Nah, karena tadi memakai skala, masih ingat skalanya tadi ya, Reamur berapa? 4 ya. Tadi kan C banding R banding F banding K ya. Itu artinya kalau kita urutkan tadi C 5, R 4 ya, kemudian F Fahrenheit itu 9, kemudian banding Kelvin 5. Nah, masih ingat juga tadi Bri katakan yang ditanya itu skala yang di atas. Yang di bawah itu skala yang diketahui. Berarti kalau yang ditanya ini adalah Reamur, Reamur tadi berapa? 4. Bri tulis 4 di sini. 4 per Celcius. Berapa Celcius? 5. Kita tulis 4 per 5 kali suhu yang diketahui 30. Sehingga sama dengan, ini boleh coret ya, sehingga kita dapat 6. 4 kali 6, 24 derajat Reamur. Nah, ini cara yang pertama. Ingat-ingat ya, dapatnya 24 derajat Reamur. Cara yang kedua yaitu tadi yang bagaimana? Memanfaatkan atau kita menggunakan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Regina tulis lagi ya, biar kalian ingat ya. Nah, tadi rumusnya apa? T atas dikurangi T bawah dari suhu yang diketahui ya nak ya. Karena apa? Karena di sini ada X. Nah, ini punyanya suhu yang diketahui dikurangi titik tetap bawah. Sama dengan ini suhu yang ditanyakan. Rumusnya sama ya. TA dikurangi TB titik tetap bawah per TY itu yang nanti akan ditanyakan ya, dikurangi titik tetap bawah. Ya, nah kita masukkan angkanya. Tadi yang diketahui adalah Celcius. Berarti TA-nya Celcius berapa nak? Titik tetap atasnya Celcius. Kalau air itu kalau mendidih diukur dengan Celcius berapa? 100. Kita tulis nak di sini ya. 100 Celcius dikurangi berapa? 0, titik tetapnya bawahnya kan 0 ya. Tuh, per suhu TX, suhu yang diketahui tadi adalah 30 dikurangi titik tetap bawah Celcius 0. Ini X ya nak ya. Nanti kalian kalau nulis yang bagus ya, jangan kayak Regina. Berikutnya suhu yang ditanyakan sekarang yaitu TA, yaitu Reamur tadi. Berapa Reamur? Reamur adalah 80. Ya kan, dia mendidih itu 80. Dikurangi bawahnya berapa? 0. Kemudian per TY. TY-nya berapa nak tadi? Itu yang ditanya. Kita tetap tulis TY. Dikurangi 0. Kita kurangi ya, sama-sama. 100 dikurang 0 ya 100 Bu. Ya. Per 30 kurang 0 ya 30 Bu. Gitu ya. Sama dengan 80 kurang 0 80. Per TY dikurangi 0, TY nggak dikurangi apa-apa kan berarti tetap TY ya. Suhu yang ditanyakan. TY. Nah, kalau sudah begini supaya lebih mudah, Bure itu lebih mudah, lebih senang kalau Regina kali silang. Ya, sehingga kita isi sekarang, kita isi 100 kali TY, berarti menjadi 100 TY. Sama dengan ini 30 kali anak ya. Regina tuh kalau ngitung kali tuh senangnya pakai titik. 30 dikali 80. Sehingga sama dengan TY sama dengan 30 kali ini berapa? 24 ya. 24 berarti tambah 02. Berarti 2400
per 100 ya. Sama dengan berapa? Kita coret, hasilnya 24 derajat reaumur. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan yang tadi bagaimana, Nak? Sama kan ya hasilnya ya? Sama dengan yang kita pakai cara yang pertama tadi. Nah, sekarang tinggal kalian mau memahaminya, bisa mengertinya dengan cara yang mana. Ya, Nak ya? Itu materi kita untuk KD suhu ya. Kita ringkas saja, beri sudah buat permudah supaya kalian juga memahaminya juga lebih mudah. Ya, Nak ya? Sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, terima kasih, dan tetap semangat.